Selamat pagi anak-anak, semoga semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat belajar ya. Jumpa lagi dengan Miss Murni. Miss Murni akan menyampaikan materi di tema 2 yaitu muatan IPA KD 3.2 yaitu organ pernapasan hewan dan manusia. Anak-anak sambil menonton videonya Miss Murni, tolong dibuka buku pegangan LKS tema 2 anak-anak, cari muatan IPA dan ikutin penjelasan Miss Murni di videonya. Anak-anak, materi IPA tema 2 subtema 1 terdiri dari sistem pernapasan pada hewan, sistem pernapasan pada manusia, mekanisme pernapasan pada manusia yang terdiri dari pernapasan dada dan pernapasan perut. Kita akan bahas dulu anak-anak. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Apakah yang dimaksud dengan bernapas? Bernapas merupakan proses menghirup oksigen atau simpulnya O2 yang disebut dengan proses inspirasi, kemudian proses mengeluarkan karbon dioksida dengan simbol CO2 yang disebut dengan proses ekspirasi. Kita akan bahas satu persatu organ pernapasan pada hewan. Organ pernapasan pada hewan berbeda-beda. Miss Murni akan bahas dari satu persatu. Yang pertama adalah hewan mamalia. Hewan mamalia memiliki organ pernapasan yaitu paru-paru. Yang termasuk hewan mamalia adalah hewan menyusui. Contohnya, hewan mamalia ada hidup di darat seperti kambing, sapi, kerbau, dan lain-lainnya. Kemudian ada hewan mamalia yang hidup di perairan seperti paus dan lumba-lumba. Nah, ini adalah salah satu gambar contoh hewan mamalia dengan organ pernapasannya, yaitu contohnya kuda menggunakan paru-paru. Kemudian ini adalah contoh hewan mamalia air yaitu paus dan lumba-lumba, dan ini adalah contoh-contoh hewan mamalia seperti yang Miss Murni sebutkan tadi. Ada jerapah, ada rusa, banteng, sapi, kerbau, domba, gajah, dan lain sebagainya. Kita masuk ke hewan yang nomor 2 adalah burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Burung mempunyai alat bantu pernapasan yang disebut dengan pundi-pundi udara atau kantong udara. Fungsinya sebagai tempat menyimpan udara yang digunakan untuk bernapas saat terbang mengepakkan sayapnya. Hewan nomor 3 adalah ikan. Ikan organ pernapasannya adalah insang. Lembaran insang atau filamen berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ikan yang hidup di lumpur seperti lele, belut, dan lain sebagainya bernapas menggunakan labirin. Labirin berfungsi sebagai tempat cadangan oksigen. Ini adalah salah satu gambar contoh organ pernapasan burung. Saat burung hinggap atau melayang, maka kantong udara atau pundi-pundi udaranya terisi dan burung bernapas menggunakan paru-paru. Pada saat burung terbang mengepakkan sayap, maka burung akan bernapas menggunakan kantong udara atau pundi-pundi udara. Ini adalah gambar organ pernapasan pada ikan. Sekarang kita masuk ke hewan yang 4 yaitu amfibi. Apakah yang dimaksud dengan hewan amfibi? Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di 2 alam, yaitu di darat dan air. Contohnya adalah katak. Katak mengalami metamorfosis sempurna dari telur, berudu, katak muda, dan katak dewasa. Berudu atau nama lainnya kecebong bernapas menggunakan paru-paru. Katak muda atau katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan dibantu dengan kulit. Selanjutnya nomor 5 adalah hewan serangga. Yang termasuk hewan serangga adalah belalang, nyamuk, lebah, dan lain sebagainya. Hewan serangga bernapas menggunakan trakea. Cabang dari trakea disebut dengan trakeola. Kemudian stigma yang ada pada trakea berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini adalah contoh gambar organ pernapasan pada hewan amfibi. Ini adalah contoh organ pernapasan pada hewan serangga.
Sekarang kita masuk ke hewan yang nomor 6, yaitu cacing tanah. Cacing tanah bernapas menggunakan kulit atau bagian permukaannya. Kemudian kita masuk ke hewan nomor 7, yaitu hewan reptil. Yang termasuk hewan reptil adalah ular, buaya, kadal, cecak, tokek, dan lain sebagainya. Hewan reptil bernapas menggunakan paru-paru. Ini adalah gambar contoh organ pernapasan pada cacing. Ini adalah contoh gambar organ pernapasan pada hewan reptil. Kita masuk sekarang ke sistem pernapasan pada manusia. Dan anak Miss Murni akan jelaskan gambar ini dulu. Organ pernapasan pada manusia terdiri dari hidung, kemudian ada faring, ada laring, kemudian ada trakea, ada bronkus, kemudian ada paru-paru, yaitu paru-paru kanan, paru-paru kiri, kemudian di dalam paru-paru ada alveolus. Kita akan bahas satu persatu anak-anak gambar ini. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung. Hidung merupakan organ pernapasan manusia yang paling luar, tempat jalannya keluar masuk udara. Pada hidung terdapat rambut dan lendir. Rambut berfungsi sebagai penyaring kotoran yang masuk, lendir berfungsi sebagai penangkap benda asing, menjaga suhu dan kelembaban udara yang masuk. Faring, nama lainnya adalah tekak, sebagai tempat persimpangan antara organ pernapasan dengan organ pencernaan. Yang nomor 3 adalah tenggorokan, yang merupakan organ pernapasan yang berupa saluran seperti pipa. Lanjut sekarang, tenggorokan dapat dibagi menjadi 3, yaitu pangkal tenggorokan disebut dengan laring, batang tenggorokan disebut dengan trakea, cabang tenggorokan disebut dengan bronkiolus, dan yang nomor 4 adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan. Di dalam paru-paru terdapat namanya organ alveolus, yaitu tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kita sekarang masuk ke mekanisme pernapasan manusia yang terdiri dari pernapasan dada dan pernapasan perut. Kita bahas satu persatu anak-anak. Pernapasan dada. Pada pernapasan dada, pada saat inspirasi atau menghirup udara, maka akibatnya adalah rongga dada membesar sehingga udara masuk ke paru-paru. Pada saat proses ekspirasi atau mengembuskan udara, maka rongga dada akan mengecil, akibatnya udara tertekan keluar dari paru-paru. Sekarang kita akan masuk ke mekanisme pernapasan perut. Pada saat proses inspirasi atau menghirup udara, maka akibatnya rongga dada membesar. Kemudian pada saat ekspirasi atau menghembuskan udara, maka rongga dada mengendur. Pada saat mengendur disebut dengan berelaksasi. Pada saat mengembang disebut dengan berkontraksi. Oke anak-anak, sekian dulu pelajaran dari Miss Murni. Selanjutnya anak-anak silahkan baca buku pegangannya anak-anak. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.